Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Muawanah? Kali ini kita akan membahas kisah seorang murid yang durhaka terhadap gurunya. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, ada baiknya untuk klik tombol like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya untuk pemberitahuan tentang kisah cerita Islam lainnya. Dikisahkan di Tarim Yaman terdapat satu pesantren yang terkenal bernama Rubat Tarim. Pesantren ini telah melahirkan puluhan ribu ulama yang tersebar di seluruh dunia. Di sana para santri diajarkan berbagai macam ilmu, khususnya spesifikasi ilmu fikih sebagai keunggulannya. Di pesantren itu pula ada seorang santri, sebut saja namanya Fulan. Fulan ini merupakan seorang santri yang menetap 13 tahun bersama Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri dan sangat cerdas, kuat hafalannya, tangkas dan rajin. Ia menjadi santri yang sudah mencapai derajat mufti saking pintarnya. Ia juga hafal semua masalah fikih yang terdapat dalam kitab Tuhtatul Muhtaj, sebuah kitab yang tebalnya 10 jilid, cetakan Darul Dia atau 4 jilid cetakan Darul Kutub Ilmiah. Kesehariannya di pesantren, si Fulan ini disukai oleh teman-temannya, sebab ia dibutuhkan oleh rekannya untuk menjelaskan pelajaran yang belum dipahami, serta mengajar kitab-kitab lainnya. Hampir 13 tahun menjadi santri Rubat Tarim, tentu saja hampir dipastikan kapasitasnya ia termasuk ulama besar. Namanya pun tersohor hingga keluar pesantren, bahwa ia termasuk calon ulama besar yang akan muncul berikutnya. Hingga akhirnya setan mengelabui si Fulan, ia pun merasa sebagai orang yang paling alim. Bahkan ia merasa kualitas dirinya sejajar dengan kealiman guru besarnya. Tidak cukup sampai di situ, kesombongan itu berlanjut hingga ia berani memanggil gurunya dengan namanya saja, "Ya Abdullah, duhai Abdullah." Katanya, "Nauzubillahi min zalik." Di mata para ahli ilmu, hal ini merupakan tindakan yang sangat-sangat tercela dan kesombongan yang nyata. Barang siapa yang memanggil gurunya dengan sebutan namanya langsung, tidak mengagungkannya ketika memanggil, maka dia tak akan meninggal kecuali sudah merasakan hidup yang fakir baik dalam ilmu maupun materi. Melihat kesombongan si Fulan, Habib Abdullah Asy-Syatiri sabar dan memilih diam saja. Syidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah mengatakan, diamnya seorang guru saat muridnya tidak sopan pada gurunya, tetap akan mendapatkan azab dari Allah. Kesombongan itu pun berlanjut, pada suatu hari, si Fulan akan keluar dari Rubat Tarim menuju kota Mukalla untuk berdakwah. Ia pun keluar dari pesantren begitu saja, tanpa minta izin kepada Habib Abdullah Asy-Syatiri. Hingga pada saat Madras Ribat, sebutan untuk pengajian rutinan di Rubat Tarim, Habib Abdullah menanyakan keberadaan si Fulan yang biasanya duduk di depan, namun tidak kelihatan. "Kemanakah si Fulan?" Sebagian murid yang mengetahui menjawab, "Si Fulan sedang berdakwah ke kota Mukalla." Habib berkata, "Apakah dia izin kepadaku?" Sontak murid yang lain diam saja. Dan Habib Abdullah kemudian berkata, "Baiklah, kalau begitu biarkan si Fulan pergi akan tetapi ilmunya tetap di sini." Di sisi lain di kota Mukalla Yaman, para ahli ilmu dan tolibul ilmi, dan para pecinta Habib Abdullah Asy-Syatiri, yang mendengar bahwa si Fulan santri senior Rubat Tarim akan mengisi ceramah di Masjid Baumar Mukalla Kadim, mereka pun berbondong-bondong datang, mereka pun mempersilakan si Fulan untuk memberikan ceramahnya. Si Fulan naik ke mimbar dan memulai isi ceramahnya, ia pun memulai dengan membaca, basmalah, hamdalah, solawat kepada Nabi. Kemudian ia membaca sebuah ayat. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوت المتين سورة الذاريات. Ketika ingin menjelaskan ayat ini, namun, ternyata dia terdiam seperti kayu yang berdiri tegak dan kebingungan tak mampu berbicara menjelaskan ayat tersebut. Hingga dia duduk selama 5 menit, dia terdiam di hadapan jamaah yang berada di hadapannya, dan dia menoleh ke jamaah, dan mereka, para jemaah, juga memandang si Fulan. Hingga akhirnya dia duduk menangis, karena semua ilmu yang pernah ia hafal hilang seketika. Bahkan kitab kecil Safinatun Najah saja tak hafal satu kalimat pun, apalagi kitab Tuhfah yang awalnya telah dihafal. Ketika diribat bagaikan unta yang sangat mahal harganya karena mempunyai keistimewaan dan kelebihan sendiri. Jamaah yang melihatnya kaget melihat itu.
Salah satu ahli ilmu di kota Mukalla yaitu Habib Abdullah Shodiq Al-Habsyi. Beliau pernah mondok mencari ilmu di Ribat Tarim selama 9 tahun. Beliau mengerti bahwa pasti ada sesuatu yang tidak beres dari si Fulan. Kemudian datanglah kabar bahwa si Fulan telah isaatul adab, berbuat kurang baik terhadap gurunya. Ia pun bertanya pada si Fulan. Setelah mendengar penjelasannya, si ahli ilmu menasehati agar si Fulan, minta maaf pada Sang Maha Guru. Memang sudah dikuasai oleh setan, ia pun enggan untuk tawadu dan minta maaf pada sang guru. Hidupnya pun bertambah tragis, ilmunya sudah hilang dan tanpa ada keluarga yang mau menerimanya, tanpa teman yang peduli pada nasibnya. Hingga ia hidup dalam keadaan sangat miskin di pinggiran kota Mukalla, dan sehari-hari menjadi penjual arang di toko area pasar. Hingga akhir hayatnya, ia hidup dalam keadaan miskin, bahkan untuk sebuah kafan pun ia tak punya, dan diberi sedekah oleh ahlul khair yang dermawan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Salah satu yang mengurus jenazahnya, dan yang memberi sumbangan kain kafan itu adalah Habib Abdullah Shodiq Al-Habsyi. Dari kisah ini, mari kita perbaiki etika kita kepada guru kita, dan kepada siapapun agar tidak su'ul adab, berperangai buruk. Beberapa ulama berpendapat mengenai murid yang su'ul adab terhadap gurunya. Berkata Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, "Aku marah terhadap pelajar yang tidak menghormati gurunya, meskipun sang ustadz adalah temannya." Berkata Imam Nawawi, "Seyogyanya bagi seorang murid itu harus merendahkan diri kepada gurunya, dan beradab kepadanya. Meskipun sang guru lebih muda, tidak populer dan lebih rendah nasab serta kesolehannya dari sang murid, karena ilmu bisa diperoleh dengan kerendahan diri dari seorang murid." Beliau juga berkata, "Dosa durhaka kepada kedua orang tua bisa dihapus dengan taubat, sedangkan dosa durhaka kepada guru tidak bisa dihapus oleh sesuatu apapun." Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkata, "Paling berbahayanya bagi seorang murid, orang yang ingin sampai kepada keridhaan Allah, baik kalangan pelajar atau bukan, adalah berubahnya hati dari seorang guru kepadanya. Jikalau semua guru dari timur dan barat berkumpul untuk memperbaiki keadaan si murid, maka mereka tidak akan mampu kecuali gurunya telah ridho kembali kepadanya." Perkataan-perkataan di atas sebagai nasihat bagi kita sebagai murid. Semoga kita bisa berbakti kepada guru-guru kita dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta mendapat berkah dari mereka. Wallahu alam bisawab.